Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra Tarigan dari kelas PJKR 4D 2019. Jadi sini saya akan melakukan presentasi tentang UAS saya, yaitu strategi pembelajaran Penjas yang dilanjuti oleh slide pertanyaan. Oke, moderator. Yang pertama yaitu strategi mengajar pendidikan jasmani saat ini. Tren adalah berpusat pada siswa. Jelaskan yang dimaksud dengan mengajar dengan berpusat pada siswa. Menurut Ahmad Sudrajat tahun 2008, mengemukakan pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalam mewadahi demonstrasi, menguatkan dan melantari metode pembelajaran dengan cakupan prioritas tertentu. Sedangkan berpusat pada siswa atau student centric adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat bakat atau minat anak oleh Qamar Hamalik tahun 2004. Student centric approach adalah pendekatan atau titik tolak tentang suatu proses pembelajaran siswa atau anak berada pada pusat pembelajaran sehingga anak dapat belajar aktif sesuai dengan minat dan keinginan anak. Anak dapat mengembangkan proses skill berkomunikasi, pemahaman yang dapat mendalami tentang topik penelitian serta pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Jadi strategi yang dimaksud ini berpotensi pada siswa, yaitu siswa lebih aktif karena saat ini kan kurikulum 2013, jadi yang lebih aktif itu siswa, sedangkan guru memberikan penjelasan sedikit, yang melakukan proses lebih aktif itu siswa. Oke, selanjutnya nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan strategi mengajar berpusat pada guru dan jelaskan pula pada situasi dan kondisi yang bagaimana strategi itu efektif dilakukan. Oke, saya akan menjelaskan dulu. Strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya yaitu usaha guru dan menggunakan beberapa variabel pengajaran yang dimaksud dengan tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi situasi dan kondisi agar strategi dapat berjalan secara efektif, yaitu dengan cara ketika kegiatan belajar mengajar berproses, guru harus ikhlas dan bersikap dengan berbuat serta mau memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya. Semua kendala yang terjadi dan dapat menjadi penghambat jalannya proses belajar mengajar, baik dengan berperilaku anak didik maupun yang bersumber dari luar didik anak didik. Karena keberhasilan belajar mengajar lebih banyak ditentukan oleh guru dan mengelola kelas. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan kebijaksanaan, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik tersebut. Jadi maksud dalam strategi efektif ini, jadi guru itu harus memahami karakter siswa dalam lokal tersebut. Kalau kita tidak tahu karakter siswa pada murid tersebut, tidak akan bisa. Jadi dalam suatu proses pembelajaran itu harus kita memahami siswa tersebut terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, 11 gaya dalam menjelaskan pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu gaya komando. Tujuan dari gaya ini adalah mempelajari agar menjelaskan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat mengikuti serta keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran terlaksanakannya hanya dengan tergantung pada guru. Dapat dikatakan peserta didik akan bergerak hanya bila gurunya memerintahkan untuk bergerak. Yang kedua yaitu gaya latihan atau praktis. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu, mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik kepada siswa
guru dalam model tugas, guru mendelegasikan sebagai kewenangan pada peserta didik. Guru memberikan tugas belajar gerak, ideal secara tertulis, berupa tugas peserta didik diberikan kesempatan untuk kewenangan menentukan sendiri ketepatan dan kemajuan belajarnya. Yang ketiga yaitu gaya timbal balik atau reciprocal. Siswa tersebut dijelaskan lebih bekerja keras dengan temannya untuk memberikan umpan balik pada temannya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh gurunya. Siswa bekerja sama dengan murid menerima umpan balik dengan langsung mengikuti kriteria yang dirancangkan oleh guru. Yang keempat itu gaya evaluasi diri atau self-reflect. Tujuan dari ini adalah untuk memahami cara mengerjakan tugas dan memeriksa atau mengevaluasi pekerjaan sendiri. Peserta didik mengukur sendiri kinerja berdasarkan kinerja gerak yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu gaya inklusi, yaitu untuk memahami cara memilih tugas dan kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan yang mengevaluasi pekerja sendiri. Jadi tugasnya itu untuk menggunakan level kesulitan pada siswa-siswa yang berbeda. Yang keenam yaitu gaya penemuan terpadu. Tujuannya itu untuk menemukan konsep dengan menjawab serangkaian pernyataan yang diajukan oleh guru. Yang ketujuh yaitu gaya penemuan konvergen. Siswa mencari solusi dan masalah dan belajar untuk mengklasifikasikan isu dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan prosedur yang logis, beralasan, dan berpikiran kritis. Yang delapan yaitu gaya penemuan mandiri atau produksi. Tujuan gaya ini adalah untuk melibatkan siswa untuk memproduksi dan menghasilkan respon ganda terhadap suatu pernyataan. Siswa terlibat dalam memproduksi respon divergen terhadap atau pernyataan. Yang kesembilan yaitu gaya program rancangan individu siswa atau individual programming, yaitu tujuannya untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dalam berkonsultasi dengan guru. Yang ke-11 yaitu ke-10 yaitu gaya inisiasi siswa adalah agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman pembelajaran, merancangkannya, menampilkannya, dan mengevaluasinya. Yang ke-11 yaitu gaya melatih diri. Gaya ini memberikan untuk siswa berkesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman pembelajaran tanpa adanya campur tangan oleh guru. Ya, untuk berpusat pada guru, kita lihat saja dengan gaya komando, itu pendekatannya mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah untuk penampilan cermat, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif. Sedangkan gaya inklusi yaitu gaya guru berperan sebagai pembuat keputusan dan pencernaan, sedangkan peserta didik menentukan pilihan terhadap kelompok kegiatan dan pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, yang soal nomor 4 yaitu jelaskan yang dimaksud mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Sebelum itu saya akan memberikan penjelasan tentang pendekatan saintifik. Merupakan pendekatan yang tepat digunakan dalam proses pembelajaran karena dapat membantu peserta didik dan memecahkan berbagai macam permasalahan dengan perancangan dan analisis. Pendekatan saintifik ada beberapa metode yang seperti mengamati atau observing, menanya, mencoba, menalar, dan membentuk komunikasi. Tujuan pembelajaran dalam pendekatan saintifik berdasarkan keunggulan tersebut adalah meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikiran tingkat tinggi. Yang kedua, memberikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran diperolehi
oleh hasil yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, mengembangkan karakter peserta didik. Ini merupakan sebagai tujuan dari Machin tahun 2014. Yang kelima, soal nomor kelima itu ya, kurikulum ke-13 menuntut pada guru pendidikan jasmani yang menggunakan pendekatan saintifik. Jelaskan yang dimaksud dengan strategi 5M dan apa kaitan dengan 5M dengan pembelajaran saintifik. Sebelum itu 5M itu pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencari informasi atau mencoba mengasosiasi dan mengomunikasikan atau menyajikan. Kaitannya itulah penerapan kaitan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, bantu guru diperlukan. Namun sejak ada peran guru, cenderung berpindah ke peran siswa karena proses pembelajaran dua arah, yaitu guru dan siswa dan guru. Ini dimaksud agar aktif siswa dalam proses pembelajaran. Walaupun peran guru berkurang dalam hal ini, tetapi guru harus memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi peserta didik agar dapat aktif dan menguasai materi tersebut. Sekian dari penjelasan saya tentang materi UAS. Salam olahraga. Selamat.